warawaina ngatakan insyaallah bisa kaimain dalam sahih Bukhari Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anhu anna nabiyya ing temesune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an ningali sapa Kanjeng Nabi fi baitia ing dalem-daleme Kanjeng Nabi jariyatan ing wadon enom fi wajiha kang iku tetep ing dalem wajahe jariyah saf'atun perubahan kuning saf'atun perubahan kuning faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi istarku laha fa inna fiha an-nadrata istarku Raqiyah amriyo suwuk sira laha maring wadon fa inna fiha maka temestune ku tetep ing dalem wadon jariyah an-nadrata ana peningal ing dalem mata kultu asafatu bifathil bikatisin alumalah wa iskanil fa hiya takhayyurun berubah sufratun lan kuning lafaz yang menunjukkan arti laun bahasanya diikutkan bahasan fu'latun fa'lun wa fi'lun wa fu'lun au bita immu annasin. Jadi fa'latun fi'latun fu'latun kiasi untuk lafaz yang menunjukkan arti laut warna jama'i fu'lun linahwi akhmarin wa hamra wa aman nadratu anapun utawi nadroh iku faya maka nadroh iku al-ainu mripat yuqalu sayyun mandurun sayun sin sapa sot sin apa sot sabyun sabyun mandurun Sobyun bocah cilik mandurun kang den sawang aya asobatu tegese ngenani ing sobyun apa al-ain adiku sobi sing kena sawang kena lihat nah lha sakniki jenenge sawanan mari ndelok apa wasna apa sawanan lha sawanan dalam hadis niki Rasulullah mengetahui ada jariyah yang di dalam wajahnya niku ana kuning-kuninge. Lalu Rasulullah mengatakan kita suruh amri suwuk krana niku artinya suruh menghindar dari dia. Kalau donga kelek ketemu niku ngoten lho istarku niku nyuwun niku donga ketika ketemu karena ketemu dia karena melihat dia karena dia itu punya nadra punya condro mata lek wong kuno mengatakan condromawa bukan condromata condromawa. Nah, kucing itu punya condromawa. Itu biasanya kalau jenengan punya condromawa itu mandang tikus itu langsung jatuh, nggak usah kejar. Tikus pandang jatuh, condromawa. Lah
Warawaina lan riwayataken ingsun fi sahih Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al ainu tawi Candramawa Candramata ta Candramawa iku hakun. Nek Candramata cindramata. Cindramata itu ya kenang-kenangan Candramawa pun nek wong kuna niku. Ini penyakit di meripat. Itu kalau melihat sesuatu itu akan membahayakan. Al-ainu utawi Candramawa. Candramawa ini memang penyakit meripat, artinya ketika digunakan untuk mandang sesuatu akan membahayakan itu ain. Itu hakun, hak enek pancen enek. Seperti corona itu pancen enek, menurut. Walau kana syai'un sabaqal qadhara sabaqathu al-ain. Walau kana lamun ana apa syai'un suci-wiji ku sabaqa balap disi apa syai'al qadhara ing qadar sabaqathu mongko dingini ing qadar apa al-ain. Di andai kata ada sesuatu yang bisa merubah qadar, mengganti qadar, ya termasuk ain itu mengganti qadar. Di dalam hadis ini memberikan justifikasi bahwa qadar itu ada. Segala sesuatu sudah ada qadarnya dan tidak bisa dirubah oleh apapun, oleh ain. Kalau gitu berarti ain itu juga sebenarnya qadar. Kalau qadar itu ya haknya qadar bil mansus. Binusus termasuk ijma'nya para ahli sunnah wal jamaah, yakni segala sesuatu itu terjadi karena qadarnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang dengan sendirinya bisa terjadi, itu enggak ada. Tidak akan pernah terjadi segala sesuatu kecuali memandang apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan qadarnya Allah Ta'ala itu sudah diketahui oleh ilmunya Allah pada azali, yaitu pada pengetahuannya Allah di azali, pada waktu pengetahuannya Allah di dalam martabat la wujud la ta'ayun. Wujud ya ta'ayun itu wujud masih belum tertentu, tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah. Ini wujudnya Allah, wujud Gusti Allah, wujud yang tidak ta'ayun, tidak dikoyiti, namanya wujud mutlak. Dalam waktu wujud mutlak itu sudah ada, sudah diketahui oleh Allah. Martabat yang kedua ta'ayun awal, berarti sesuatu itu sudah diwujudkan oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah dengan tertentu tapi belum diperinci. Pergampangan wujud mutlak itu telah diketahui, saya akan bikin rumah sakit. Nah ini pasti akan bikin rumah sakit, tapi belum diketahui rumah sakit itu di mana, di timur, di barat, selatan dan seterusnya. Ini namanya wujud mutlak, ini sudah diketahui oleh Allah. Pokok ada rumah sakit. Makanya di situ dalam ta'ayun awal makhluk wujud. Ini dengan sifatnya Allah dikoyiti dengan sifat kudratnya, sifat irodahnya, sifat ilmunya. Berarti sudah diketahui ta'aluknya, tapi belum ditentu. Apa sudah ditentukan kalau ini? Kalau ini sudah ditentukan ta'ayun, berarti ada. Misalnya rumah sakit itu ditentukan dengan cara global. Tanah ini akan ada rumah sakit. Itu ta'ayun awal, namanya wahdatul wujud, wujud satu. Tapi belum ada perincian. Ini nanti kamar pasien, ini kamar mayit, ini
laborat, ini UGD belum ada. Cuma ini akan ada rumah sakit, tapi sudah ditentukan. Ini namanya ta'ayun awal, masih global. Kedua ta'ayun sani, yaitu martabat yang ketiga. Martabat ketiga niku ta'ayun sani. Ta'ayun sani berarti sudah ditentukan. Ini sudah diketahui oleh Allah. Misalnya rumah sakit ini di sini ada kamar ini, kamar mayat ini, kamar pasien ini, masjidnya ini, laboratnya sudah diketahui, sudah ditentukan. Walaupun belum ada bahan. Nah, setelah ditentukan inilah ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Yang ditulis ini, tulisan inilah nanti yang diberikan kepada mandornya. Karena sudah ditentukan, harus digambar, diberikan pada petugasnya. Siapa yang tahu di dalam Lauh Mahfuz ini sudah akan tahu, ini akan jadi, ini sudah tahu. Di sini nanti akan ada ini, ada rumah sakit, ada di sini kamar-kamarnya sudah tahu ketika bisa melihat di dalam Lauh Mahfuz, di dalam kolam. Kemudian martabat yang keempat yaitu alamul arwah, sudah wujud berupa roh, belum ada bahan, roh. Nah, barang yang belum ada ini kalau di dalam alamul arwah sudah ada, sudah wujud. Makanya Rasulullah sudah tahu mulai awal sampai akhir apa yang terjadi, sudah tahu. Karena bisa masuk melihat di dalam alamul arwah, tahu. Sehingga Rasulullah kirim salam untuk disampaikan pada Uwais Al-Qarani melalui Sidina Umar. Padahal Uwais Al-Qarani belum ada itu. Sudah tahu. Kalau besok ada Uwais Al-Qarani ngoten. Karena bisa melihat dalam alamul arwah. Termasuk arwahnya Imam Ghazali. Rohnya Imam Ghazali dipanggil untuk bertemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tidak terima bahwa ulamanya umat Muhammad ka'ambiyai Bani Israel, ulamanya umat Muhammad itu seperti nabinya Bani Israel, gak terima. Akhirnya didatangkanlah rohnya Imam Ghazali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Masmuk, man anta wa masmuka? Kamu itu siapa dan namamu siapa? Dijawab oleh Imam Ghazali, ada Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Kamu ditanya namanya siapa dan siapa, kok malah semuanya disebutkan Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Baru Imam Ghazali bertanya, lah panjenengan ditanya Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tongkatmu itu wahai Musa? Lah itu panjenengan kok jawabnya mulek. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wali fiha ma'aribu ukhra. Niki tongkat kula sing ini tongkat saya yang aku jadikan untuk batu bersandar dalam melakukan segala pun, dan bisa aku gunakan untuk menggiring kambing dan kambingku, dan bisa aku gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk mengambil pelem dan sebagainya, mengambil ramban. Duh, panjenengan kok jawab ngoten? Katanya Nabi Musa, aku kan ingin ketemu dengan Allah dengan lama. Lalu Imam Ghazali juga mengatakan, saya ingin ketemu juga, senang ketemu dengan engkau biar lama. Duh, waktu ini Imam Ghazali ditemukan belum ada Imam Ghazali, sampai ayahnya aja belum ada, tapi ada dalam alamul arwah. Baru setelahnya alamul arwah itu wujud di dalam
alamul misal unsur. Mulanya kamu semuanya itu wujudnya di unsur tanah, unsur gabah, unsur tewel dan lain sebagainya. Bukan tewelnya yang jadi itu, unsurnya. Karena tewelnya itu nanti keluar lagi ya. Bukan gabahnya, gabahnya itu keluar lagi, tapi yang jadi unsurnya. Nah, itu unsur itu jadi darah, kemudian jadi sperma, jadi induk telur. Nah, induk telur kumpul dengan sperma, kemudian dikasih unsur tanah, unsur tewel, unsur gabah, yang semuanya itu unsur tanah nih. Kan gabah itu juga unsur tanah. Baru jadilah sperma, jadilah darah. Ini berarti namanya alamul ajsam, martabat ke-6. Lalu setelahnya martabat ke-6 alamul ajsam, baru jatuh menjadi kamu, ada hidungnya, ada meripatnya, ada kakinya. Ini namanya martabat alamul insan. Nah, alamul insan ini semuanya itu tadi dari hari awal sudah ada diketahui Allah, itu sudah ada qadarnya, ngerti? Cuman qadar yang ditulis di dalam Lauh Mahfuz itu yamkullahu ma yasha wa yuthbit, bisa dirubah bisa tidak ditetapkan. Wa indamul kitab, tapi yang ada dalam mawjudlan yang ta'ayun itu tidak akan berubah, hanya Allah yang tahu. Itu qadar nih, makanya nek sing qadar berubah apa tidak ono siarane. Kalau qadar kalau kodok mubrom tidak bisa, kalau mu'alak bisa, ngenek ngono, sing semacam itu. Tapi yang benar itu, yang tulisan tadi yang ditulis dalam Mahfuz itu bisa berubah, yang ditulis. Makanya kadang dari tapi yang ada di dalam Allah tidak bisa, karena Allah sudah tahu mana yang akan dirubah, mana yang tidak. Nah, untuk dibalik, untuk mengetahui kepada alam yang dalam qadar atau alam martabat la ta'ayun itu juga dibalik, kena manusia itu siapa? Manusia itu ternyata hakikatnya ya pejuh niku. Nah, karena yang jadi semacam itu, makanya tidak ada manusia sing enek pejuh. Lha iku pejuh mlaku ya bukan ya. Dan kemudian kalau kita teruskan pejuh mani, sperma, aslinya manusia ya itu dari mana? Dari tewel, dari kates, dari kangkung. Makanya kok ada manusia yang ada kangkung, yang ada tewel, yang ada gabah. Itu dalam martabat alamul misal. Kalau dilihat dari sini, manusia dengan kambing, dengan sapi itu satu rumpun, satu saudara. Bagaimana tidak, padi itu yang buahnya jadi kamu, daunnya jadi sapi, jadi kerbau. Tewel itu buahnya jadi kamu, daunnya jadi kambing, sama itu. Ketela juga gitu, buahnya itu jadi kamu, daunnya jadi kambing. Makanya manusia dengan kambing, dengan sapi itu satu saudara. Kadang-kadang tidak hanya satu saudara saja, tapi saudara sesuson. Loh kayak iya, akhun firondo, kayak dikasih susu sapi, karena kalau susu sapi kan berarti kamu punya saudara ya. Saudaranya siapa? Ya saudaranya ya yang sama-sama nyusu di sana, termasuk anaknya. Dan juga kamu akan mempunyai ibu rodo. Makanya itu adalah ibumu, ibu
Makanya nggak batali niku mahramul. Lah, suaminya dia itu ayahmu, ayah Firod. Firod loh, jangan sombong kamu.